lagi kita bertemu di kelas fisika hari ini. Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya tentang momen inersia, dan hari ini kita akan bahas tentang momentum sudut atau disimbolkan dengan L. Jadi apa sih momentum sudut itu? Momentum sudut adalah kesukaran atau kesulitan suatu benda untuk bergerak dari posisinya pada saat dia berputar. Contohnya, misalnya ada koin yang sedang berputar-putar di lantai, dia biasanya tidak akan berbelok ke kiri ke kanan kecuali kita tambahkan gaya dari samping. Seperti itu dia kesukarannya. Jadi ketika dia sudah bergerak berputar, dia akan tetap berputar seperti itu. Nah, untuk momentum sudut, Ibu akan menurunkan persamaannya. Jadi persamaannya ini langsung kita gunakan L itu. Ternyata momentum sudut itu dipengaruhi oleh pertama inersi. Jadi inersia atau ketika dia berputar, ini porosnya di mana? Inersia dikali dengan omega. Ingat, omega itu adalah kecepatan sudut suatu benda. Nah, kecepatan sudut suatu benda ini tergantung dari ketika dia berputar. Jadi secepat apa dia berputar. Beda dengan ketika dia bergerak lurus ya. Jadi ingat, di sini momentum sudut berarti benda yang berputar. Nah, untuk persamaan ini kita akan jabarkan. L itu momentum sudut. L memiliki satuan. Kalau kita turunkan dari persamaan ini, ingat I itu rumusnya atau ingat I itu momen inersia dengan satuan kilogram meter pangkat 2. Jadi kita bisa tahu bahwa satuan L itu mulai dari I, kilogram meter pangkat 2, sedangkan omega itu satuannya kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut dia memiliki satuan radian per sekon. Jadi di sini nanti kilogram kali meter pangkat 2 kali satuannya ini radian per sekon. Tapi radian ini ingat, radian ketika dikalikan dengan satuan jarak maka radiannya akan hilang. Jadi nanti di sini kilogram meter pangkat 2 per sekon. Ini dia satuan untuk momentum sudut. Ini satuan momentum sudut ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi saya akan menganggap bahwa semua yang melihat video ini sudah paham tentang momentum sudut untuk persamaannya atau rumusnya. Berikutnya, ketika benda itu berputar, ternyata dia punya energi. Karena kalau tidak punya energi, dia tidak mungkin bisa bergerak. Jadi energi kinetik benda tegar. Benda tegar itu ingat perbedaan antara benda tegar dengan partikel. Kalau partikel dia tidak berputar, sedangkan benda tegar dia sambil berputar. Nah, untuk benda tegar, misalnya ada benda yang sambil menggelinding, tentu saja seperti ban. Ketika dia berputar, dia akan bergerak lurus. Jadi ketika sambil berputar dia bergerak lurus. Nah, bergerak lurus di sini disebut gerak translasi. Dari asal kata trans berarti berpindah. Oke, jadi gerak translasi. Untuk energi kinetiknya, energi kinetik translasi ini pelajaran di kelas 10. Energi kinetik translasi sama dengan M V pangkat 2. Apakah ini sudah benar? Perhatikan baik-baik. Nah, kalau kita ingat kembali, ternyata dia ada koefisien di depannya, yaitu 1/2 M V pangkat 2. Kenapa Ibu tadi menuliskan M dulu baru V? Karena kita hanya mau melihat variabel apa saja yang mempengaruhi energi kinetik translasi. Nah, berikutnya ada energi kinetik rotasi. Seperti ini ya, misalnya spidol ini saya akan gerakkan dia dari ujung jari saya ke bagian tangan ini sambil dia berputar sambil bergerak translasi. Oke, itu yang namanya gerak rotasi. Jadi rotasi itu berputar, sedangkan translasi berpindah. Energi kinetiknya sama dengan, ingat, masih dipengaruhi oleh momen inersia dikali omega pangkat 2. Nah, jadi ketika benda itu melakukan gerak translasi dan rotasi, ketika ini dicampurkan, energi kinetik translasi tambah rotasi, ini yang namanya gerak menggelinding.
artinya. Jadi menggelinding itu ketika dia bertranslasi sambil berrotasi. Nah, jadi energi kinetiknya kita tinggal tambahkan. Energi kinetik sama dengan, silakan isi sendiri. Oke, jadi energi kinetik yang ini ditambah dengan energi kinetik ini. Itu cuma substitusi saja. Jadi jumlahkan langsung semuanya dari atas. Nah, contoh soal yang akan kita bahas pada saat ini supaya kalian betul-betul paham. Ibu sudah paparkan satu contoh soal. Yang pertama, saya akan memberikan satu contoh soal saja. Jadi saya hapus ini. Massa katrol cakram. Ingat, katrol cakram. Katrol cakram itu berarti dia pejal. Artinya di dalamnya berisi penuh dan tidak kosong. Massa katrol cakram pejal, massanya sama dengan 2 kg. Jari-jari katrol cakram pejal adalah 0,1 meter. Kecepatan sudut atau omega sama dengan 2 radian per sekon. Tentukan pertama, momentum sudut katrol. Kedua, energi kinetik katrol ya. Jadi, kita tinggal garis bawahi dulu yang penting. Pertama, massa 2 kg, kemudian jari-jari 0,1 meter, kemudian kecepatan sudut 2 radian per sekon. Ini sudah dalam satuan internasional semua, jadi kita tidak perlu mengubah satuannya lagi. Tinggal masukkan ke dalam persamaan umumnya, yaitu L sama dengan, jadi bagian pertama L sama dengan I atau momen inersia dikali omega. Ingat, untuk benda yang berbentuknya cakram pejal, momen inersianya sama dengan 1/2 m/r pangkat 2. Nah, dia sudah punya jari-jari, massanya sudah ada, tinggal masukkan nilainya. 1/2 m 2 kg, r-nya 0,1 meter, meternya di dalamnya di pangkat 2. Hasilnya kita matikan ini. Kenapa bisa mati? Ingat, ini saling membagi. Jadi tinggal 0,1 pangkat 2, 0,01 meter pangkat 2. Satuannya ada di luar, ada kilogram. Nah, kilogram meter pangkat 2. Ini dia hasilnya. Kita masukkan di sini. I sama dengan 0,01 kilogram meter pangkat 2 dikali dengan omega. Omega tadi 2 rad per S. Hasilnya adalah 0,02 kilogram meter pangkat 2 per sekon. Berikutnya yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik. Nah, perhatikan baik-baik, karena energi kinetiknya ini adalah ketika dia berotasi dan dia tidak bertranslasi karena katrol itu dipasang di tempatnya terus dan dia tidak berpindah posisi, maka kita hanya akan menggunakan energi kinetik rotasi. Persamaan yang kita gunakan adalah persamaan energi kinetik sama dengan I kali omega pangkat 2. Sedangkan tadi itu I kali omega itu adalah L. Jadi boleh saja kita singkat rumusnya menjadi L kali omega. Jadi yang ada di atas kita tinggal kalikan dengan omega. Hasilnya adalah 0,02 kilogram meter pangkat 2 per sekon sama dengan dikali omeganya 2 rad per S. Nah, hasilnya adalah 0,04 kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Ini dia hasilnya. Nah, jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan nanti di grup WhatsApp atau bisa langsung DM Ibu di Instagramnya Ibu. Terima kasih dan silakan mengisi absen.